Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang bertanya-tanya semeton ya, bagaimana sih kabar yang sudah dibentuk oleh Mabes Polri, yaitu tim khusus ya menangani kasus ini. Karena sampai dengan detik ini tidak ada perkembangan yang terjadi ya setelah dibentuknya kasus ini gitu. Malahan kasus ini semakin kesana dan kemari gitu ya. Jadi gimana tanggapan orang-orang yang kompeten di bidangnya semeton menanggapi kasus terbentuknya tim khusus ini semeton? Ini dia. Setiap hari Dirhumas Polda Jabar muncul di depan kamera. Sekarang coba cek kapan terakhir kali Polda Jabar melakukan preskon tentang peristiwa Cirebon. Firasat saya mengatakan 180 derajat temuan tim sus berbeda dan terkait dengan pernyataan Kadif Humas Mabes Polri bahwa sudah terjadi pembunuhan. Ayo penyidik 2016 muncul deh kalian. Nasib para penyidik pun mungkin akan sama dengan Richard Eliezer. Kena sanksi etik? Iya. Kena sanksi pidana? Iya, tapi lebih ringan daripada yang mereka khawatirkan. Juga jadi justice collaborator misalnya. Jangan-jangan hakim menyatakan sidang ditutup lebih dikarenakan hakimnya nervous. Ada sekian banyak media, itu kan bikin degup jantung bertambah juga. Nah kalau tidak kuat daripada kolaps di ruang sidang kan tidak bagus pemandangannya. Sudah sidang dinyatakan tertutup. Apakah sikap LPSK memberikan perlindungan dalam konteks apapun itu seberapa akan berpengaruh terhadap peninjauan kembali dan mengembalikan kemerdekaan mereka hingga saat ini? Terus terang saya tidak melihat ada implikasi. Jadi begitu sebetulnya, kenapa ini kok yang sudah lama dibentuk ini progresnya kok nggak ada gitu ya. Jadi pertanyaan kita juga, dan ini juga ada keterkaitan mungkin ya, seperti yang dibilang tadi oleh Abang Rizal ya, mengatakan bahwa itu alasan hakim mungkin membuat status pengadilan itu menjadi tertutup gitu ya. Tapi coba kita dengarkan pendapat dari salah satu petinggi juga di Mabes ini ya tentang transparansinya Kapolri dalam penindaklanjutan kasus ini gitu ya. Menarik kita saksikan sebetulnya ini dia. Ada laporan, kita lihat kan salah satu objeknya adalah melaporkan saudara Didik dan Aep. Tentu saja materi yang dilaporkan itu apa? Materi yang dilaporkan walaupun pengakuan pun kan harus kita buktikan. Kan? Tidak serta-merta proses penyidikan kan seperti itu, kita buktikan apakah yang disampaikan walaupun itu pengakuan saudara Didik dan lain sebagainya, itu yang kita buktikan ya. Saat ini Direktorat Tindak Pidana Umum ada 2 laporan, yaitu laporan oleh para terpidana yang sekarang menjalani masa hukuman, yang melaporkan saudara Didik dan Aep. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan kepada saudara Rudiana. Dan proses ini sedang berjalan semua. Saat ini yang nanti yang kita agendakan hari ini adalah melaksanakan gelar awal. Gelar awal itu untuk menyamakan persepsi seperti tadi yang kami sampaikan. Kemudian kita juga akan terus melaksanakan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut. Proses ini juga wujud komitmen Polri, dalam hal ini wujud komitmen Polri untuk membuktikan apakah perbuatan-perbuatan ataupun yang ada ini seperti apa. Dan percayakan, kami akan membuka secara transparan proses penyelidikan maupun penyidikan yang kita laksanakan. Nah itu dia ya, memberikan waktu yang kita sudah memberikan waktu ini, tapi kok lama gitu kan prosesnya. Di sisi lain semeton, ini beda perlakuan mungkin ya, laporan satu dengan laporan yang lain gitu ya. Dan masyarakat citizen juga menunggu sebenarnya hasil dari apa yang menjadi tim sus kemarin dalam menyelidiki atau membuka atau mencari fakta yang sebenarnya dalam kasus ini gitu. Tapi dari awal terbentuknya sampai sekarang ini, awal-awal dulu memang sering sekali seperti yang dibilang Reza, sering sekali itu konflik, sekarang ini kok hilang gitu ya. Itu jadi pertanyaan, dan kami juga masih menunggu sih bagaimana sih kejelasan dari itu gitu ya. Kita lanjut coba mendengarkan dari Kapolri ya, menanggapi ini juga yang menarik untuk kita saksikan sebetulnya. Ini dia. Polri menindaklanjuti beberapa fakta-fakta yang kita temukan. Ini yang tentu kemudian menjadi pertanyaan, kenapa ada Polri pada saat
ini melaksanakan patroli dan sebagainya. Jadi itu semua kita lakukan dalam kerangka pengamanan, tidak lebih dari itu. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silahkan saja dilapor. Tentu kita akan proses. Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Gitu ya, kalau kita dengar penyampaian dari setiap penyampaian yang dilakukan oleh Kapolri kita, sebenarnya sih dalam menanggapi kasus ini, Bapak Kapolri ini kita sudah secara maksimal sudah disampaikan juga. Tapi ada aja yang nakal, oknum-oknum ini gitu ya, kesannya bahwa tidak mendengar apa yang menjadi arahan dari Kapolri kita gitu, sama oknum-oknum tidak jelas ini gitu ya. Sehingga wajar masyarakat mencari tahu dan menunggu juga bagaimana sih hasil dibentuknya tim sus kemarin begitu ya. Kita lanjutin tanggapan dari Frat Abbas teman-teman ya. Ini dia. Nanti akan jadi tersangka yang memberatkan itu adalah si Aib karena Dede dah. Dan Dede akan ringan sekali karena dia mengakui. Dan ini adalah saksi-saksi yang nggak akan dihalangi atau dilaporkan lagi. Jangan ditakut-takutin. Pihak Polda juga jangan menakut-nakutin Dede seolah-olah dia merusak penyidikan ini. Tidak. Justru menurut hukum dan keadilan orang-orang yang seperti ini harus dilindungi. Selama beban dia akui dan siapa yang menyuruh itu yang melakukan yang akan dikenai pidana. Tapi kalau dia menutupi penyuruhan, ya nanti yang akan berat adalah Aib sendiri. Jadi kami mengimbau Aib, sebelum kamu diproses penyidikan dan kebohonganmu terungkap, lebih baik kamu mengaku saja bahwa kamu sebenarnya tidak melihat, makanya kamu nggak datang di persidangan, makanya hakim hanya mengcopy paste pernyataan-pernyataan kamu, dan karena kamulah Aib 7 pidana ini mati dihukum seumur hidup sampai sekarang. Nah gitu Aib ya, dosa yang kamu pikul itu kok lama besar sekali Aib ya. Sebenarnya publik hanya ingin menginginkan satu saja, itu kejujuranmu gitu. Karena apa yang sudah kamu lakukan, apa yang menjadi kesaksian adalah sesuatu yang tidak benar begitu ya. Kalau memang benar, kenapa Anda hadir di persidangan? Kalau memang benar dulu, kenapa Anda ikut juga memberikan kesaksian di pengadilan? Hanya omon-omon saja tuh Aib ya. Jadi sekali lagi Aib ya, sebelum waktunya terlambat tuh. Karena Dede walaupun Dede akan dihukum, dan kemungkinan juga kalau Dede pun dihukum akan memberi hukuman yang berat. Tapi kamu Aib ya, mudah-mudahan sih kamu nonton video ini. Tapi kalau kamu Aib ini dengan mudah melakukan kesaksian palsu, bukan 1 orang Aib, 7 orang loh itu, 8 orang mau dibebaskan. Ini akan menjadi citra buruk dalam hidupmu Aib. Kamu akan terus dibayang-bayang rasa bersalah. Ya, kita lanjutin ya. Ini pendapat dari mantan juga ini yang keren untuk kita saksikan. Ini dia. Katanya Pak Mahfud ya, ngukum orang yang tidak bersalah itu paling gampang. Iya. Asalkan polisi, jaksa, hakim, apalagi pengacara ya, udah kompak, gampang. Yang susah itu menghukum orang bersalah. Iya loh. Nah itu ya. Tapi jangan hanya berani sama rakyat kecil lah gitu kan, yang hanya dengan tempeleng, hanya disuruh minum air kencing, hanya disuruh begini begitu, jadi cepat gitu ya. Tega sekali Anda gitu ya. Coba kemudian teman-teman ya, coba kita dengar dari pendapat-pendapat para netizen sekaligus juga keluarga yang sekarang masih berjuang teman-teman ya untuk mendapatkan keadilannya. Jadi gimana videonya teman-teman? Ini dia. Berkata yang sejujurnya tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangin. Yang salah-salah, yang benar-benar jangan ada dorongan dari orang lain siapapun itu, dari hati. Ya, apa yang kalian lihat, apa yang kalian alami, ceritain yang sebenar-benarnya. Oke? Oke? Oke. Sip. Sekarang buat saksi ahli dulu yang datang. Ya. Ferry, kata KDM Ferry udah jadi. Iya, saya ditelepon dari pagi. Teman saksi ini akan bersaksi hari ini untuk ke-6 terpidana gitu. Gitu teman-teman, ini saksi ini benar-benar sangat berarti dan berpengaruh dengan kedepannya dengan putusan hakim itu. Ini menangis nih salah satu saksi nih, sedih dia, teman-temannya terlibat dan dihukum padahal tidak melakukan apa-apa. Nah, kami yakin tidak ada yang terlibat malam itu karena menginap sama-sama gitu, bahkan menginapnya bareng sama Kavi gitu. Oh, dia minta Kavi jujur. Lah Kavi agak kurus badannya.
Hadi namanya, Hadi. Ini kayak drummer band apa ya? Oke, terima kasih teman-teman. Doakan kami juga sehat. Kenapa LPSK tidak melindungi saksi dari pihak Rudiana CS? Itu bahasa ringannya seperti yang saya jelaskan tadi. Ngapain juga gua harus melindungi saksi yang sama sekali tidak bermanfaat untuk kasus ini. Artinya dia mau koit, dia mau kabur ke luar negeri, mau apapun, mau jungkir balik pun, itu saksi-saksi ini tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kasus ini. Kemudian kedua, kenapa saksi dari Kang Deddy Mulyadi ataupun dari Pradi harus dilindungi? Itu bahasa mudahnya adalah dikarenakan para saksi-saksi ini ada kaitan erat dengan satu kasus. Artinya kalau sampai saksi ini hilang, meninggoy atau dan lain sebagainya, kasus ini akan terganggu, akan tidak utuh lagi. Itu artinya pada dasarnya tim Sus Mabes Polri sudah mengambil satu keputusan hukum. Kasus ini adalah kasus yang memang direkayasa oleh Rudiana. Bang, kalau ngomong suka bener lah, ya emang kenyataannya begitu gitu mah ya, ngomong apa adanya ya. Coba kan jaksa, misalnya jaksa nih, jaksa kita bayar nih, rakyat yang bayar pakai duit negara kan. Negara dari mana duitnya? Dari pajak dari mana? Dari rakyat. Ya kan, yang dituntut orang nggak bersalah, ya kan? Coba seumur hidup lagi, ya kan? Nah, itu kasus ini. Terus orang yang benar-benar salah diponis bebas, ya kan? Tanur, ya kan? Ya, hakim siapa yang bayar? Kan negara yang bayar. Negara duitnya dari mana? Dari rakyat. Iya, jadi kita ini bayar pajak nih buat bayar orang-orang nggak bener gitu. Nyuruh kita bener, kan oleng bos. Nah begitu semeton ya, apa yang kita bisa berikan sekarang ini dengan mengenai perkembangan kasus ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita, jangan lemas semeton, jangan kendor ya, selalu terus dalam jalan bahwa mengawal kasus ini agar apa yang kita dapatkan dan apa yang mereka dapatkan dan tidak kita dapatkan adalah kebebasan gitu, dengan juga keadilan yang seadil-adilnya. Jadi segitu saja video semeton, semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru. Selalu saya berpesan dari video, jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal juga tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video semeton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.